Ada seorang anak kecil yang sedang menangis sejadi-jadinya sambil menggenggam selembar kertas. Dan dia menangis terus dan dia berkata kepada dirinya, aku bodoh, aku nggak pintar, aku nggak membanggakan papa dan mama, aku nggak punya masa depan. Selembar kertas itu terus dipegang. Selembar kertas itu adalah nilai hasil ujiannya atau nilai rapotnya. Nah, mamanya datang dan mengusap kepala anak ini sambil berkata, kamu bukan anak yang bodoh, kamu kebanggaan papa dan mama, kamu anak cerdas, kamu anak pintar. Hanya saja kamu kurang rajin untuk belajar. Semester berikutnya, di kelas berikutnya, kita harus lebih rajin belajar ya. Dan mamanya langsung memeluk dia, dan anak ini langsung diam. Nah, kebetulan minggu-minggu ini kita juga baru menerima nilai raport dari anak-anak kita. Ada yang naik kelas, ada yang lulusan. Kalau hari-hari ini anakmu menerima raport dengan nilai yang baik, ya, dengan lulus dengan predikat baik, itu hebat, ya, itu hebat. Rayakan, silahkan, karena itu adalah perjuangan anak-anak kita. Tetapi kalau anak-anakmu menerima raport dengan nilai yang biasa-biasa, bahkan di bawah standar lagi, itu juga tidak masalah. Sebagai papa dan mama, sebagai orang tua, kita harus bisa menunjukkan bahwa dia bukan anak yang bodoh, dia bukan mengecewakan papa dan mama. Seharusnya kita datang dengan rangkulan dan kita katakan, jangan takut, jangan khawatir. Itu hanya sebatas nilai. Nilai itu tidak tergantung dan tidak mempengaruhi masa depanmu. Hanya saja selanjutnya kita harus lebih rajin lagi belajarnya. Kamu tetap kebanggaan papa dan mama. Seharusnya itu yang kita berikan, kata-kata itu yang kita berikan kepada anak kita. Ingat, masa depan kita bukan tergantung nilai yang bagus, bukan tergantung nilai raport yang diterima oleh anak kita, bukan tergantung banyaknya prestasi-prestasi yang dibuat oleh anak kita. Berhentilah berpikir kalau hanya seorang dokter yang memiliki masa depan. Berhentilah berpikir kalau hanya anak-anak yang memiliki segudang prestasi yang memiliki masa depan yang cerah. Berhentilah berpikir seperti itu. Karena apa? Sekarang ini banyak anak-anak yang sekolahnya biasa-biasa saja, nilainya juga biasa-biasa saja, tetapi dia bisa berhasil, tetapi dia bisa sukses. Seorang musisi tidak membutuhkan nilai matematika yang bagus. Seorang atlet tidak membutuhkan nilai fisika yang bagus. Yang dibutuhkan hanya fisik. Seorang pengusaha tidak dibutuhkan nilai sejarah yang bagus. Karena apa? Itu semuanya tidak mempengaruhi masa depan anak-anak itu. Bukankah anak-anak kita itu adalah orang-orang yang akan mengisi kehidupannya sesuai dengan talenta dia, sesuai dengan apa yang Tuhan karuniakan kepada dia. Sebagai orang tua, kita harus mengerti bahwa tidak semua anak dikatakan pintar kalau nilai matematikanya 8, 9. Saat kita berhenti berpikir seperti itu. Mungkin juga karena bentuk kebahagiaan dari orang tua. Banyak juga orang tua yang mengupload hasil ujian, nilai raport, kenaikan kelas lulusannya, diupload di sosial media. Nggak ada masalah, karena itu adalah bentuk kebahagiaan sebagai orang tua, ya. Tetapi buat orang tua yang anaknya yang nilainya biasa-biasa, jangan berkecil hati. Sesungguhnya anak-anak kita itu masa depannya nggak tergantung dari nilai. Berhenti berpikir seperti itu. Mari bangun kebenaran. Mari bangun anak-anak kita dengan kebenaran firman Tuhan. Apa kebenaran firman Tuhan? Sesungguhnya di dalam Tuhan masa depan kita sungguh ada. Tuhan merancangkan masa depan kepada kita, masa depan yang penuh pengharapan. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan
akan berhasil. Tuhan akan memberkati setiap adonan tangan kita. Bentuklah karakter anak kita berdasarkan kebenaran firman Tuhan, yaitu apa kata Tuhan untuk kita. Dengan saya John Ketaran, masih di dalam Amanat Agung Kisah Hidupku, Firman on the Road. See you, bye-bye. God bless you.